Hai temanku, di cerita kali ini aku bawakan cerita singkat tapi memiliki kesan mendalam tentang cinta yang tidak diduga berhubungan dengan hujan. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Ada remaja laki-laki yang baru saja masuk SMA bernama Akizuki, setiap hari dia naik kereta menuju sekolahnya. Di bulan Juni adalah musim hujan. Dia sangat suka dengan musim hujan, dia merasa hujanlah yang mengantarkan bau langit. Begitu sukanya, dia rela tidak berganti kereta dan memilih berjalan kaki di bawah hujan. Hari itu dia memilih bolos sekolah di jam pertama, menuju taman kota. Dia berteduh di sebuah gazebo, dan di sana sudah ada seorang wanita duduk sendiri sambil minum bir dan makan coklat. Akizuki segera duduk dan mengeluarkan buku untuk mendesain sepatu. Dia memiliki cita-cita bekerja sebagai pembuat sepatu. Setelah beberapa saat, dia mengajak bicara wanita itu, "Apakah kita pernah bertemu?" Wanita menjawab tidak, dan kembali minum. Seketika wanita itu berpuisi, gemuruh petir samar bergema, "Langit berawan, mungkinkah hujan turun, akankah kau di sini bersamaku?" Sambil berjalan pergi. Sore hari saat di rumah, Akizuki memasak dan kakaknya pulang membawa kroket. Kakak bertanya, "Di mana ibu?" Akizuki menjawab, "Kabur." Kakak berkata, "Baguslah, kroketnya buat kita saja." Akizuki berkata, "Di dalam surat, ibu menulis kita tak perlu mencarinya." Kakak menjawab, "Aku yakin dia kembali setelah bertengkar dengan pacarnya." Saat makan kakak memberitahu sudah mencari apartemen dan bulan depan akan pindah tinggal bersama pacarnya. Akizuki menjawab, "Mungkin ini alasan ibu kabur." Kakak berkata, "Kalau saja ibu membebaskan anaknya, padahal dia sendiri berpacaran dengan laki-laki muda. Hal itu terjadi karena ibu mereka tetap terlihat muda dan cantik." Akizuki menyelesaikan makannya dan meminta kakak cuci piring, dan Akizuki meneruskan membuat sepatu. Setelah kakak selesai mandi, kakak meminta bantuan Akizuki saat pindahan nanti. Akizuki menyetujuinya. Saat hujan di pagi hari, Akizuki selalu bolos sekolah pada jam pertama dan langsung menuju taman untuk membuat desain sepatu. Tak disangka, wanita kemarin juga telah berada di sana. Wanita itu bernama Yukino dan menyapanya, Akizuki juga membalas sapa. Lalu segera menggambar sepatu sambil memperhatikan sepatu dan kaki Yukino. Beberapa saat kemudian Yukino bertanya, "Apa sekolahmu libur?" Akizuki juga bertanya, "Apa kantormu juga libur?" Yukino menjawab, "Aku bolos kerja lagi." Akizuki menjawab, "Minum bir saja tidak baik, Anda harus makan sesuatu juga, aku tahu karena ibuku suka minum." Wanita itu menjawab, "Aku bawa banyak cemilan," sambil mengeluarkan coklat yang sangat banyak dari dalam tasnya. Akizuki akhirnya berpamitan pergi sekolah, dia memutuskan bolos sekolah di pagi hari saja saat hujan turun. Hari-hari berikutnya, mereka selalu bertemu di pagi hari di tempat yang sama yaitu di gazebo taman. Keduanya pun semakin dekat dan mereka mulai saling bicara satu sama lain. Selain sekolah dan beraktivitas mendesain sepatu, Akizuki juga melakukan pekerjaan paruh waktu di sore hari. Dia mengumpulkan uang untuk biaya sekolahnya sendiri. Mereka berdua masih saja bertemu dan Akizuki mulai membawa bekal makan untuk dimakan bersama. Pernah satu kali, Yukino membuat bekal dan langsung dicicipi Akizuki, ternyata rasanya kurang enak. Akizuki pun menggoda Yukino atas makanan yang dibuatnya. Ternyata Yukino kurang bisa memasak. Masuk di bulan Juli, pagi itu mereka kembali bertemu, Yukino membelikan sebuah buku panduan membuat sepatu. Akizuki sangat berterima kasih atas buku itu dan berkata, "Sebenarnya aku sedang membuat sepatu." Yukino mengira Akizuki membuat untuk dirinya sendiri. Akizuki berkata, "Aku belum tahu untuk siapa, tapi ini sepatu wanita, dan aku belum bisa membuatnya dengan benar." Akhirnya dia mulai mengukur bahkan menggambar kaki Yukino untuk dibuatkan sepasang sepatu. Mulai saat itu Akizuki mulai menyukai Yukino, walaupun dia tidak tahu apa pekerjaannya, dan masalah apa yang dihadapi bahkan namanya juga. Hari berikutnya hujan tidak turun. Mereka berdua sudah tidak bertemu di taman lagi. Dan Yukino berharap musim hujan tidak berakhir. Akizuki tidak datang ke taman karena hari itu dia membantu kakaknya pindah rumah. Saat masuk bulan Agustus dan sekolah sedang libur musim panas, Akizuki semakin sibuk bekerja paruh waktu sepanjang liburan musim panas. Dia bekerja keras karena dia ingin menabung untuk membayar SPP kuliah nanti, selain itu membuat sepatu juga memerlukan biaya membeli peralatan dan bahan kulit. Yukino tetap datang ke taman walaupun sendirian atau ada orang lain yang berkunjung ke taman. Yukino seperti memiliki masalah terpendam sehingga dia selalu terjebak di tempat itu. Masuk bulan September, libur musim panas telah usai. Akizuki pun masuk sekolah bertemu teman-temannya.
Temannya terlihat gosong karena mereka sering liburan ke pantai sedangkan Akizuki sibuk bekerja. Saat mereka berjalan sambil ngobrol melewati ruang guru, dari ruangan itu muncullah seorang wanita yang sepertinya dikenal Akizuki. Temannya, Sato, langsung memanggil ibu guru Yukino disertai anak-anak lain datang ke Bu Yukino. Yukino juga membalas sapa, dan berkata saya ada sampai jam pelajaran kelima, kalau mau kita ngobrol nanti. Rupanya ibu guru Yukino baru saja kembali ke sekolah setelah digantikan oleh Pak Takehara sebagai guru sastra. Bu Yukino memiliki masalah dengan siswi kelas 3 karena seorang pacar siswi kelas 3 itu telah jatuh cinta pada Bu Yukino. Dan sebagai balas dendam siswi itu berlaku jahat pada ibu Yukino dengan menyebarkan gosip tidak benar tentangnya. Mendengar cerita itu, Akizuki bertanya nama siswi kelas 3 yang memfitnahnya. Saat istirahat, Akizuki langsung mendatangi siswi kelas 3 yang bernama Aizawa. Akizuki langsung berkata, Bu Yukino telah berhenti. Aizawa menjawab, emangnya aku peduli dengan perempuan murahan itu? Akizuki langsung menamparnya. Teman Aizawa langsung memukul Akizuki. Akizuki mau membalasnya tapi selalu kalah hingga Akizuki terlempar keluar kelas. Itu pun, mereka masih menghina Bu Yukino dan perkelahian masih berlanjut. Pulang sekolah, Akizuki pergi ke taman, di gazebo tempat biasanya, Bu Yukino tidak ada tapi dia berada di pinggir sungai. Akizuki langsung menuju ke sana menemuinya. Bu Yukino kaget saat melihat muka Akizuki ada lebam dan luka. Akizuki berpuisi, gemuruh petir samar bergema, meski hujan enggan jatuh, aku kan tetap di sini bersamamu. Bu Yukino berkata, iya, itu jawaban yang benar atas puisi yang aku katakan dulu. Akizuki berkata, jawaban ini ada di buku pelajaran sastra Jepang klasik Manyoshu. Bu Yukino bertanya tentang wajah Akizuki. Akizuki menjawab, aku meniru Bu Guru minum bir lalu tersandung dan jatuh di peron kereta jalur Yamanote. Bu Yukino terkaget-kaget mendengarnya dan Akizuki segera menjawab, bercanda, hanya berkelahi. Lalu, petir menyambar dan hujan angin turun dengan deras. Mereka berdua segera berlari menuju gazebo untuk berteduh, tapi badan mereka berdua terlanjur basah kuyup seperti abis berenang menyeberangi sungai. Mereka menunggu beberapa saat di gazebo hingga hujan tidak terlalu deras. Lalu Bu Yukino mengajak Akizuki ke apartemennya agar bisa mengeringkan badan. Bu Yukino mengeringkan baju Akizuki dengan menyetrikanya, sedangkan Akizuki memasak. Setelah matang mereka makan bersama sambil ngobrol dan tertawa. Setelah itu, Bu Yukino membuat kopi hangat untuk mereka berdua. Mereka merasa hari itu adalah saat yang membahagiakan dalam hidup mereka berdua. Tidak menunggu lama, Akizuki langsung mengutarakan perasaannya bahwa dia telah jatuh cinta pada Bu Yukino. Bu Yukino terkejut mendengar itu. Bu Yukino menegaskan bahwa dia adalah seorang guru dan minggu depan dia akan pindah ke kampungnya di Shikoku. Bu Yukino telah merencanakan hal ini sangat lama. Bu Yukino ingin menjadi orang yang mandiri, lalu Bu Yukino berterima kasih pada Akizuki. Mendengar itu, Akizuki berterima kasih atas pinjaman baju dan langsung berganti baju, dan pamitan pulang serta berterima kasih atas segalanya. Bu Yukino merasa sangat sedih dan mulai menangis mengenang masa-masa mereka bersama saat di taman dan mengingat jawaban puisi yang diberikan Akizuki. Bu Yukino segera berlari mengejar Akizuki dengan bertelanjang kaki menuruni tangga. Untung saja Akizuki berhenti di tangga bawah sehingga masih terkejar Bu Yukino. Saat Akizuki menoleh ke belakang dan melihat Bu Yukino, dia berkata, Bu Yukino, tolong lupakan kata-kataku tadi, aku telah salah dan ternyata aku membencimu. Sejak pertama bertemu, kau orang yang menyebalkan. Kau tahu aku seorang pelajar, jika aku tahu jati dirimu, aku tak akan bercerita tentang sepatu, kau pikir aku tak akan pernah bisa mewujudkan apapun, bilang saja dengan jujur, aku mengganggumu. Katakan kau membenciku, kau akan hidup sendirian sepanjang hidupmu. Bu Yukino mengeluarkan air mata dan langsung memeluk Akizuki, berkata setiap pagi aku berpakaian dan siap berangkat ke sekolah, tapi aku tak kuasa pergi, di tempat itu, kau menyelamatkanku. Akizuki juga membalas pelukan Bu Yukino. Pada akhirnya Bu Yukino tetap pindah ke Shikoku dan Akizuki menjalankan kegiatannya seperti biasa. Musim panas telah berakhir dan tibalah berganti musim dingin. Walaupun nilai ujian akhir Akizuki pernah buruk dan membuat sepatu yang terkadang gagal, Akizuki tetap bekerja paruh waktu selama libur musim dingin. Akizuki juga selalu bertanya-tanya bagaimana kabar Bu Yukino. Akizuki berjalan menuju gazebo taman di musim dingin dan duduk di sana membaca surat dari Bu Yukino. Lalu Akizuki mengeluarkan sepasang sepatu cantik untuk Bu Yukino sesuai janjinya. Akizuki berkata, aku akan menemuinya dan Bu Yukino tetap menjadi guru di Shikoku.
Demikian ceritanya, cinta tidak memandang usia, asalkan cinta itu tulus dan sejati kenapa tidak? Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di cerita berikutnya.